Bagaimana mempersiapkan diri untuk masa depan? Mungkin pertanyaan ini seringkali dilontarkan oleh kita atau para remaja dan anak muda yang saat ini sedang berjuang mempersiapkan diri dengan mengasah kemampuan, mengasah ilmu pengetahuan dan pengalaman demi untuk meraih masa depan yang kita impikan. Tapi pernahkah kita tahu, bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk mempersiapkan masa depan itu? Atau mungkin sampai sekarang kita malah belum memikirkan masa depan kita, dan kita malah sibuk dengan aktivitas keseharian kita, yang pada akhirnya nanti justru impian yang ingin kita capai di masa depan hanya sebatas angan-angan belaka. Untuk itu, kita perlu melakukan persiapan untuk masa depan sejak muda, dan ini sangat penting. Agar tidak menyesal di kemudian hari. Berikut kami coba rangkumkan 6 cara dan persiapan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pertama, menyusun visi berdasarkan impian yang akan kita raih, atau planning. Tidak hanya perusahaan, kita juga harus memiliki visi untuk masa depan. Visi ini dapat dimulai dari impian yang ingin kita raih. Cara mudah untuk mulai menentukan visi adalah dengan mengetahui apa yang ingin kita wujudkan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan. Dari sini, kita akan mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat mewujudkan impian tersebut. Kedua, mulai menabung, saving money. Setelah menentukan visi, kita mulai dengan mengatur anggaran dengan mulai menabung. Tidak ada kata terlalu cepat untuk menabung. Menabung sejak dini dapat membantu mengatur persiapan kita di masa depan. Selain menabung, kita juga dapat memulai melakukan investasi yang bisa memberikan manfaat dalam perencanaan masa depan kita, seperti investasi saham, emas, dan lain-lain, yang nilainya relatif stabil. Dengan mempersiapkan anggaran di masa muda, tentu akan membantu mempermudah kita di masa depan. Ketiga, tingkatkan keterampilan yang dikuasai, improvement skill. Kita tidak harus memiliki keterampilan dalam banyak bidang, namun kita hanya perlu memfokuskan diri pada peningkatan keterampilan pada satu bidang yang kita minati. Dengan demikian, kita dapat menyesuaikan untuk memilih pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan tersebut. Selain itu, perencanaan karir untuk masa depan juga akan menjadi lebih mudah dilakukan. Keempat, fokus pada solusi, solution-minded. Jika kita terus berlarut dalam kesedihan akibat kegagalan yang pernah kita alami, hal itu dapat berpengaruh pada emosi yang kita rasakan. Emosi negatif yang disebabkan oleh rasa sedih itu dapat menghalangi kita untuk melangkah maju dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, sebaiknya kita lebih berfokus terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan untuk dapat memperbaiki keadaan tersebut, dengan mencari solusi dan penyelesaian dari setiap problem yang kita hadapi. Kelima, memaafkan diri sendiri, forgive ourselves. Dalam bekerja atau belajar, jadikan kegagalan sebagai sebuah evaluasi untuk dapat memperbaiki diri di kemudian hari. Jangan terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan akan kegagalan yang terjadi. Maafkan diri kita sendiri. Segera bangkit dan jadikan kegagalan tersebut sebagai bahan pembelajaran untuk menata masa depan dengan rencana yang lebih baik. Terakhir, yakinkan semuanya kepada Tuhan, God's will. Segala sesuatu yang kita rencanakan dalam hidup, belum tentu bisa kita capai semuanya tanpa kehendak dari Tuhan, God's will. Namun segala sesuatunya memang perlu kita rencanakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di masa depan,
dan yang terpenting ketika segalanya sudah kita persiapkan dan segala sesuatunya telah kita lakukan, maka yakinkan semuanya kepada Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan lakukan saat ini akan berbuah manis di masa depan. Dan apa yang kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan impian kita. Semoga video ini bisa dijadikan pelajaran dan menginspirasi kita untuk terus melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.